Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang Islamic Capital Market, ya, atau pasar modal Islam, atau biasa juga kita kenal dengan pasar modal syariah. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa sub materi, yaitu ada issues, challenges, and future direction. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, maka kita harus tahu dulu apa sih Islamic Capital Market. Nah, itu Islamic Capital Market. Nah, Islamic Capital Market tadi saya sudah sebutkan ya bahwa pasar modal syariah ya, pasar modal Islam artinya ini adalah pasar modal yang dimana dalam segala aktivitas pasar modal syariah ini, pasar modal Islam ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang tentunya teman-teman sudah banyak yang paham terkait hal ini, karena di materi sebelumnya kita tahu dan kita sering mendengar istilah terbebas dari riba, tidak mengandung maisir, ya, hal-hal yang berbau perjudian seperti itu ya, spekulatif, kemudian horor, tidak jelasan dan lain sebagainya. Ya, coba kita masuk ke slide berikutnya. Pertama kita bahas dulu tentang isu dalam pengembangan produk ya. Nah, ini ada transformasi dari pasar modal konvensional ke pasar modal syariah. Ya, coba banyak loh misalkan produk-produk ini ya, saham-saham konvensional, misalkan saham-saham konvensional. Saham-saham konvensional, perusahaan-perusahaan konven, bank konven misalkan, ini banyak loh, banyak juga yang dia mentransformasikan dari saham dari perusahaan konvensional menjadi saham perusahaan syariah, gitu ya. Jadi banyak, misalkan dulu itu kan sempat ada yang namanya sebelum dipecah-pecah ya. Jadi ada BRI konvensional. Nah, itu juga ada BRI syariah, BNI konvensional, ada BNI syariah, ada Bank Mandiri, kemudian ada Bank Syariah Mandiri, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kondisi objektif dan kebutuhan penerapan syariah tentu ini menjadi sebuah kebutuhan ya, karena kita tahu bahwa perkembangan segala bentuk produk yang berbau syariah ya saat ini sudah mulai gencar-gencarnya dan perkembangannya sangat pesat sekali ya, baik itu di sektor perbankan, baik itu di sektor pegadaian, asuransi, hotel, wisata, macam-macam banyak sekali. Sekarang kebutuhan tentang penerapan syariah di berbagai segala aspek kehidupan masyarakat ini sangat-sangat amat diperhatikan dan sangat amat menjadi sesuatu yang penting untuk dikembangkan karena adanya kebutuhan penerapan syariah tadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, kemudian internal challenges ya. Jadi ada sebuah kebingungan dalam menjawab pertanyaan tentang spirit keuangan Islam ya, semangat keuangan Islam yang ternyata itu khas sekali ya, karena dalam hal-hal yang sedemikian kecil itu sangat diperhatikan dalam Islam. Nah, kemudian artinya apa? Artinya bahwa dalam Islam ya, dalam syariat itu sangat memperhatikan hal-hal sedemikian rupa sampai hal-hal terkecil. Nah, itu artinya bahwa Islam itu sangatlah hati-hati, apalagi dalam melakukan kegiatan bermuamalah, gitu ya. Nah, kemudian budaya perusahaan yang lebih mengutamakan pinjam ke bank untuk menambah modalnya. Ini juga menjadi budaya-budaya yang sudah mengakar ya. Jadi
banyak perusahaan yang lebih mengutamakan pinjam ke perbankan untuk menambah modalnya. Jadi tidak, ya memang saat ini seperti itu budayanya. Jadi lebih memilih pinjam ke bank daripada pinjam ke saudara, misalkan seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga, bentar, sebelum kita masuk, nah kenapa dengan adanya budaya seperti ini, artinya ini kalau di sektor perbankan, artinya bahwa produk perbankan itu sangat banyak diminati oleh para pengusaha-pengusaha, oleh para wirausahawan. Artinya bank ini akan terus berkembang ke depannya. Nah, makanya ini penting sekali adanya bahwa ini penanaman modal ya atau pembukaan saham untuk di dunia perbankan ini harus ada kebutuhan tadi. Sekali lagi di sektor yang dia sesuai dengan prinsip syariah. Jadi nanti bisa masuk ke dalam pasar modal syariah. Ini untuk sektor perbankan ya. Kemudian sistem regulasi dan hukum yang dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah praktis yang ada pada Islamic capital market. Kemudian ketidakmampuan untuk memobilisasi keuangan konsumen secara agregat, secara keseluruhan, berakibat membatasi akses ke peluang investasi ya. Kemudian yang terakhir, pengembangan model bisnis lain lebih menarik daripada bisnis Islamic capital market. Nah, di sini ada trading platform and secondary markets of the Islamic capital market. Nah, yang pertama kurang liquid, kemudian adanya jangka waktu penjualan, kemudian infrastruktur, mekanisme perdagangan, dan masalah yang belum terselesaikan mengenai penilaian. Kemudian dalam short term orientation of Islamic capital market instrument, nah contoh ada sukuk sebelumnya di sana terlihat bahwa sukuk ijarah itu di backup dengan pembelian aset barang milik negara. Namun ada wa'ad untuk kemudian menjualnya kembali. Nah, adanya kompleksitas transaksi keuangan. Transaksi efek yang kompleks dengan memperhatikan banyak faktor atau fundamental perusahaan dan keterlibatan banyak pihak menjadi kendala dan sulit dipahami dalam kajian fikih. Yang kemudian globalisasi, regulasi, dan perpajakan. Jangkauan sukuk yang luas memunculkan isu perlindungan hukum yang mana yang akan dipergunakan untuk melindungi para investor termasuk dalam peraturan perpajakannya. Capacity building ya, nanti kita lihat ada respon binar ya, yang nanti tentu ada halal versus haram. Kemudian dampak dari respon tersebut, kemudian diperlukan adanya sumber daya manusia yang khusus, kemudian muncul gap antara kebutuhan praktis dan aturan syariah yang didukung opini ahli tentang kesyariahan. Nah, ini peran pemerintah dalam pengembangan Islamic capital market ya. Di sini misalkan mengatur dan mengawasi melalui regulasi dan kesesuaian prinsip syariah, melakukan kampanye Islamic capital market. Kemudian rencana pembangunan dibiayai dari sukuk. Ini contoh ini. Ada contoh di mana ada kategori perguruan tinggi keagamaan Islam negeri PTKIN mengelola SPSN terbaik 2018. Ada IAIN Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat, ada UIN Sunan Kalijaga Provinsi DIY, ada IAIN Bangka Belitung Provinsi Bangka Belitung. Ini bisa diatur sedemikian rupa pengembangan Islamic capital market ya dengan melakukan kampanye tadi contohnya ke berbagai misalkan universitas atau perguruan tinggi Islam ya. Jadi kita harus turut membangun
Nah, kemudian perkembangan ICN ke depan, ya, merubah aturan dan hukum pemerintahan, memperluas basis investor dengan membangun infrastruktur di bursa efek, sinkronisasi regulasi aturan syariah (OIC). Nah, kemudian mendukung pengembangan pasar keuangan syariah di tanah air dan mendorong transformasi masyarakat menuju investment oriented society berbasis sharing risk, ya. Nah, sekilas ini kita coba belajar tentang Sagamas. Nah, Sagamas ini, kepemilikan Sagamas Holdings Berhad, ini di mana 20% kepemilikan oleh Bank Negara Malaysia, BNM, dan 80% oleh Commercial and Investment Banks. Ya, ini dilihat kalau dari apa namanya, dari ini ya, dari gambar ini maka dapat terlihat. Ini untuk investment bank-nya 3% dibagi, commercial banks-nya 77%, bank negaranya, bank negara Malaysia-nya 20%. Nah, benar. Nih, ya, jadi Cagamas ini itu didirikan oleh Bank Negara Malaysia tahun 1986 untuk mendukung agenda nasional peningkatan kepemilikan rumah dan mempromosikan pengembangan pasar modal Malaysia. Nah, pengembangan dan promosi keuangan Islam di Malaysia ini itu sedang dilakukan pada saat itu. Pelopor model bisnis fasilitas likuiditas hipotek sekunder yang sukses dan penawaran sekuritisasi yang didukung hipotek. Nah, model bisnis Cagamas di sini itu bisa dikatakan best company, ya. Bank Dunia menganggap Cagamas Berhad ini sebagai fasilitas likuiditas terbesar dan tersukses dalam publikasi yang berjudul Kebijakan Pembiayaan Perumahan di Pasar Berjangka, ya, pada tahun 2009. Nah, melalui penerbitan sekuritas konvensional dan syariah, Cagamas mendanai pembelian pinjaman perumahan dan pembiayaan rumah baru program pemerintahan Malaysia. Coba, nah ini penerbitan sekuritas ada yang konven, ada yang syariah. Ya, Cagamas mengeluarkan itu, menerbitkan yang konven dan yang syariah. Makanya tadi di awal ketika kita membahas tentang isu, yang terjadi adalah ada transformasi dari konven dan syariah juga. Gitu. Nah, kemudian Cagamas ini mampu memberikan likuiditas kepada lembaga keuangan dengan biaya yang kompetitif, mendorong mereka untuk memberikan pinjaman perumahan dan pembiayaan rumah tambahan kepada pelamar baru dengan harga yang terjangkau. Nah, selain itu, kita tahu, kita yang harus penting untuk kita tahu yaitu kunci sukses Cagamas. Yang pertama, memberikan fasilitas inovatif dengan biaya kompetitif kepada pemberi pinjaman utama, yaitu bank. Memperluas dan memperlengkap, memperdalam sekaligus lingkup sekuritas, ya, sekuritisasi dengan instrumen inovatif. Kemudian membina dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten, ya, tenaga kerja SDM yang kompeten dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, kemudian menanamkan budaya perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab. Nah, kedepannya yaitu terus membantu warga Malaysia mendapatkan akses pembiayaan rumah yang tentunya kompetitif, ya, yaitu ada hal-hal yang perlu dibahas juga, yaitu yang pertama, ini mengembangkan risiko dan solusi manajemen model untuk membantu lembaga keuangan. Kemudian meningkatkan partisipasi penawaran produk di lembaga keuangan untuk lebih memacu pertumbuhan UKM. Nah, yang terakhir yaitu memberikan pendanaan dengan harga kompetitif melalui
diversifikasi sumber pendanaan, dan pelebaran basis investor. Nah, sekali lagi, tentu yang harus diperhatikan adalah tidak mengandung maisir, ya, spekulatif, perjudian, kemudian horor, ketidakpastian, tidak mengandung riba atau bunga, ya. Kemudian yang harusnya ada adalah yaitu menggunakan akad-akad syariah serta berbasis aset, ya, underlying aset. Nah, kemudian ada structure of the Jagamas Group. Ya, ini ada strukturnya. Jagamas ini merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Jagamas Holding Berhad dan tetap menjadi penghasil pendapatan utama dan laba dari atau bagi Jagamas Group. Nah, ini main operating company-nya. Di sini ada dibagi lagi menjadi dua, Jagamas Global PIC, kemudian Jagamas Global Sukuk Berhad. Ya, ini hanya sebatas pengetahuan buat teman-teman. Kemudian di sini ada business overview-nya. Jadi sejak dimulainya operasi Jagamas ini pada tahun 1987. Jagamas telah menjadi model global tentang bagaimana negara-negara berkembang dapat membangun fasilitas likuiditas hipotek sekunder yang sukses. Ya, dari consumer, kemudian selling institution, kemudian Jagamasnya, purchase with research, dan purchase without research. Nah, selling institution ini akan menerapkan kriteria layaknya kriteria kelayakannya sendiri dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada konsumennya. Nah, Jagamas akan menerapkan standar kriteria kelayakan sendiri dalam menentukan bahwa pinjaman atau pembiayaan yang akan dibeli dari selling institution ini berkualitas cukup untuk mempertahankan kualitas aset dari Jagamas. Nah, keberhasilan model bisnis Jagamas ini telah diakui oleh negara-negara lain serta Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Nah, Jagamas ini terutama terlibat dalam pembelian pinjaman dan pembiayaan dari lembaga keuangan dan non-keuangan di bawah BWR, BWOR, dan penjaminan pinjaman perumahan dan pembiayaan rumah di bawah skema program jaminan hipotek, MJP. Nah, ini ada jenis pinjaman pembiayaan yang dibeli di bawah setiap skema. Ya, ada purchase with research (PWR), tadi ya, pinjaman perumahan atau pembiayaan rumah Islam, pembiayaan properti komersial dan industri, pinjaman infrastruktur, pinjaman studi, pinjaman UKM, sewa beli, utang sewa, pinjaman pribadi atau pembiayaan pribadi Islam, kemudian rohan financing. Kemudian purchase without resource, ini PWOR, ini pinjaman perumahan atau pembiayaan rumah Islam, bisa sewa beli atau pembiayaan sewa Islami, dan leasing Islami. Kemudian yang terakhir adalah mortgage garansi program. Nah, ini ada pinjaman perumahan, pembiayaan rumah Islam, skim rumah pertamaku atau skema rumah pertama saya, skim perumahan belia, skema perumahan pemuda ya, pemuda itu. Kemudian MGP menawarkan juga perlindungan kerugian pertama pada portofolio hipotek sementara aset hipotek tetap ada di buku pencetusnya. Nah, selanjutnya aset liability management ya atau ALMA yang proaktif untuk memitigasi risiko dan mengoptimalkan profitabilitas. Risiko pasar dan risiko likuiditas. Ada juga funding risk dan credit risk investment. Ya, di sini risiko pasar dan risiko likuiditas meliputi match funding policy,
Di sini semua pembelian aset didanai oleh obligasi dengan ukuran dan durasi yang sesuai. Kemudian duration gap, kesenjangan durasi perusahaan tidak boleh lebih dari 6 bulan. Liquidity gap limit, kebutuhan pendanaan bersih dengan menilai semua arus kas masuk terhadap arus keluar arus keluar perusahaan. Dan risiko likuiditas, yakni kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban hutang jangka pendeknya dengan rasio lebih tinggi dari 1,0. Nah, funding risk-nya yaitu ada perjanjian pinjaman dan pembelian kembali antar bank ya, repo. Dana pemegang saham yang kuat sebagai sumber tambahan untuk likuiditas. Kemudian credit risk investment-nya meliputi kebijakan investasi yang prudent, kemudian mengawasi batas kredit dengan ketat, tinjauan kredit secara reguler. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kita harus bersama membangun negeri. Kita tahu bahwa banyak orang-orang sukses di luar sana yang bergelut di bidang pasar modal ya. Nah, tapi kita harus semakin banyak mempelajari di mana ketika kita ingin sukses sebisa mungkin sukses itu harus bersumber dari hal-hal yang memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Sekali lagi yang perlu diingat adalah pasar modal syariah itu sudah ada atau sudah dikategorikan di instrumen-instrumen syariah. Nah, itu kalau dicek di Bursa Efek, di OJK, itu juga akan kelihatan, itu ada. Jadi sudah dibeda-bedakan. Jadi kita lebih mudah untuk misalkan kita mau menanam modal saham di pasar modal, kita akan lebih mudah gitu ya. Jadi semoga kita bisa menjadi seseorang yang sukses di pasar modal. Kalau teman-teman nanti mau berkecimpung di pasar modal, tentunya menjadi suksesman ya, pelaku pasar modal tapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Itu ya. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada yang kurang paham, silahkan teman-teman bisa didiskusikan di WA Group seperti biasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.